tanpa pupuk sama sekali, intinya tanpa perawatan. Yang teman-teman lihat sini, di sini ada pohon jengkol ya, ini panjang tinggi ya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa tanaman cabai di sini tidak terserang hama ya. Bahkan hanya ada sedikit saja yang terserang dari hama kutu kebul atau kutu daun seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Seperti pada di gambar tadi, betul bahwa tanaman cabai yang ditanam di sini tidak menggunakan pupuk sama sekali, tidak menggunakan perangsang buah, bahkan tidak pernah dirawat apapun ya teman-teman. Hanya mengandalkan keadaan yang alami atau natural di sini. Nah, nanti kita akan ulas kenapa tanaman cabai yang di sini tanpa perawatan sama sekali bisa berbuah banyak dan subur seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, baiklah teman-teman. Nah, inilah tanaman cabai yang akan kita bahas, yaitu kenapa tanaman cabai ini berbuah sangat baik sekali dan sangat subur dan juga sangat lebat seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Nah, seperti ini tanaman cabainya berbuah banyak ya. Nah, di setiap cabang ataupun di setiap ranting ada buah dan di sini sudah ada dilakukan pemetikan yang merah ya. Nah, ini didominasi dengan berwarna hijau. Jadi nanti akan dipanen. Nah, teman-teman, ada informasi tentang bagaimana tanaman cabai ini bisa tumbuh dengan baik dan juga tumbuhnya sangat bagus tanpa pupuk sama sekali. Intinya tanpa perawatan. Pertama kita akan bahas kenapa tanaman cabai ini bisa tumbuh dengan baik dan juga membawa buah yang lebat seperti ini. Ini adalah jawabannya adalah media tanam. Nah, teman-teman, di sini kita akan lihat bagaimana kondisi pada bawah daun cabai. Nah, di sini kita lihat media tanam ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini banyak sekali contoh seperti ini ya, tanah yang terdapat dari kayu-kayuan ya, kemudian terdapat juga daun-daun kering yang intinya ini akan melapuk dan menjadikan media tanam kembali ya, atau bisa disebut dengan kompos ya. Nah, jadi media ini yang berperan menjadikan tanaman ini subur ya. Tanaman cabai ini berbuah dengan baik. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Nah, di sini ada bekas tanaman pisang ya. Nah, kenapa ada tanaman pisang? Jadi tanaman pisang ketika saat dipanen itu akan diletakkan pada tempat yang akan kita ditanam. Nah, contoh pada pisang yang ini ketika sudah ditebang maka ditempelkan lagi pada tanah yang sama. Tujuannya adalah supaya memberikan nutrisi dan juga menjadikan pohon pisang yang sudah ditebang itu menjadikan media tanam kembali. Nah, begitu juga yang terjadi yang ada di tanaman cabai ini ya. Tanaman cabai ini berbuah dari hasil media tanam yang baik. Jadi media yang ada di sini adalah media dari tanah humus yang berasal dari melapuknya kayu-kayuan dan juga melapuknya daun-daun kering. Nanti pada video saya yang lain saya akan membuatkan bagaimana cara membuat kompos dari daun-daun kering dan bagaimana juga membuat pupuk organik cair dari batang pisang. Nanti akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa tanaman cabai di sini tidak terserang hama ya. Bahkan hanya ada sedikit saja yang terserang dari hama kutu kebul atau kutu daun seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk membahas tentang bagaimana cara kita menghilangkan dari hama ini sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Oke, jadi pada tanaman cabai di sini tidak hanya satu ini saja, melainkan ada juga tanaman cabai yang lain yang sudah berumur hampir 2 tahun ya, seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Nah, yang ini adalah tanaman cabai yang
sudah hampir mendekati 2 tahun ya di sini. Nah, jadi tanaman di sini masih produktif ya dengan keadaan yang sangat baik dan buah yang masih normal ya. Nah, jadi kita kembali lagi pada di sini bahwa apa intinya yang ada di sini yaitu adalah media tanam. Media tanam yang baik maka akan menghasilkan tanaman buah cabai yang baik juga. Oke, sedikit berbicara tentang media tanam yang baik itu sudah saya bahas pada video saya yang ini ya. Nah, dengan cara kita mendapatkannya pun gratis ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa klik dan tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita hanya butuh media tanam yang baik juga ya. Untuk informasi lain bahwa tanaman cabai ini pun juga tidak terkena sinar matahari ya. Tidak terkena sinar matahari seperti yang teman-teman lihat sini. Di sini ada pohon jengkol ya. Ini panjang, tinggi ya. Nah, jadi tidak terkena sinar matahari. Jadi tanaman ini hampir tidak layu ya ketika siang hari. Jadi tanaman ini sangat sehat sekali ya tanpa adanya matahari, namun memperoleh saat berfotosintesis dari bias matahari atau pantulan cahaya matahari. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang kenapa tanaman cabai ini berbuah lebat seperti ini. Nah, jadi seperti itu tadi ya kesimpulannya bahwa media tanam atau media untuk penanaman suatu tanaman kita yang akan mempengaruhi tanaman kita akan tumbuh dengan baik pula. Saya ingin undur pamit, namun sebelumnya jangan lupa untuk terus support saya dengan cara klik like pada video ini dan juga di share ataupun dibagikan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe seperti ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.